Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa, dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu ibadah tidak harus menunggu tua. Untuk itu pemirsa, di segmen ini Kiai Haji Abdul Syukur akan menyampaikan subtema berkaitan jangan menunda-nunda waktu ibadah. Inilah Ustaz Abdul Syukur. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Rustandi, Ustadzah Lulu, Ustadz Sofyan, ayah, bunda, ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk ibadallah, hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah nggak perlu nunggu tua. Emang ada yang bisa menjamin kita sampai tua? Kapan kita mulai ibadah? Ketika menjadi mukallaf. Ketika kewajiban sudah harus kita tunaikan, maka sejak saat itu kita ibadah. Sebagian orang bilang entar-entaran aja dulu deh. Nikmatin masa-masa muda kita, foya-foya. Kan ada tuh pengen muda berjaya, tua kaya raya, mati masuk. Ya kalau ada yang begitu sih saya juga mau. Kalau ada jaminan begitu kita juga mau. Tapi ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menjamin kita? Tidak ada yang akan tahu hari esok kita. Tidak ada yang tahu bagaimana penghujung kehidupan kita. Husnul khotimahkah, su'ul khotimahkah? Yang jelas kita pengen semua selamat dan bahagia dunia akhirat. Dari mana kita bisa meraih kebahagiaan? Bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan yang terbaik? Ya mulai hari ini. Sejak kita mulai mengenal Islam, kemudian kita mulai sungguh-sungguh menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan rugi benar nih. Ayo kita renungkan. Rasulullah SAW mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70. Ini kayaknya yang hadir sudah berumur semua ini ya. Saya juga udah berumur. Kalau nggak ada umur nggak ada di sini kan. Nah ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 60-70 tahun. Ini warning buat kita. Siapa yang bisa menjamin lebih dari itu? Kan ada yang kurang dari itu udah nggak ada duluan di dunia ini. Rasul mengingatkan ini rata-rata saja 60-70. Coba bayangkan. Andai kita taubat baru di usia 50, Allah wafatkan di usia 60, berarti cuma 10 tahun. Masa sungguh-sungguh kita dalam ibadah kepada Allah. Itu pun kalau benar Allah berikan taubatan nasuha kepada kita. Coba bayangkan kalau kita bagi waktu, ya, konon tidur istirahat yang baik buat kita berapa jam satu hari? Anggaplah 8 jam ya. Kalau 8 jam kita konsisten istirahat dengan tidur kita, sementara usia kita hanya 60 tahun, berarti 20 tahun cuma buat tidur. Betul? 20 tahun tidur saja. Kalau satu hari 8 jam kita tidur.
Lalu bagaimana sisanya 40? Kapan kita sholat sungguh-sungguh? Kapan kita ibadah yang lain sungguh-sungguh? Itu pun khusyuk atau tidak? Ada riyaknya atau tidak? Ini kalau lihat wajah-wajah yang di sini sih Masya Allah, ini pemain malam semua ini ya. Pemain malam artinya rajin bangun malam. Ini tangannya ringan semua ini. Ringan membantu orang lain. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kebaikan jangan ditunda-tunda. Wahai buat para pemuda, buat para remaja, buat mereka yang sudah mukallaf, jangan sia-siakan waktu. Badiru bil a'mali shalihat. Ayo bergerak, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, jangan sampai penyesalan itu datang. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, ketika hari kiamat datang, ketika hari kiamat sudah terjadi, mereka menyangka hidup di dunia illa asyiyatan au duhaha. Hidup di dunia itu hanyalah sepagian, hanya sesorean saja. Sekarang kita berada di hari ini. Rasanya baru sebentar kemarin Kak sudah ketemu hari ini lagi. Tahunnya berubah lagi. Kok cepat demikian waktu tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada dia akan terus berjalan, yang ada dia akan terus berlalu. Dan pertanyakan kepada diri kita begini. Bicara tentang kebaikan, pasti berbuah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti berbuah kebaikan. Saya pernah malu ketika belum rajin sholat berjamaah. Oleh Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kami di Depok. Ketika kami datang ke masjid, beliau perkenalan, Bapak Fulan sudah 3 tahun tidak putus sholat subuh berjamaah di masjid. Malu saya, ya Allah, saya baru mau mulai. Bapak Fulan sudah 5 tahun tidak putus sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar, Bapak Ibu, padahal sekali kita sholat berjamaah, maka pahala haji buat kita. Bayangkan kalau satu hari 5 kali dia sholat berjamaah, 5 kali nilai pahala haji dia dapatkan. Bapak Ibu yang datang ke masjid, niatnya apa? Man ghada ilal masjid la yuridu syai'an illa liyata'allamal khaira aw yu'allima. Dia datang ke masjid niat mau belajar, niat mau mengajar kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala haji. Bayangkan berapa kali dia datang ke masjid. Kalau seminggu katakan minimal 6 kali. Itu bisa dilihat dari seragamnya Ustazah ya. Kalau ada 6 seragam di rumah berarti 6 kali dia misalnya. 6 kali nilai haji. Jadi kapan kita bisa mengejar orang lain dalam kebaikan? Urusan dunia bolehlah kita merunduk saja. Tapi urusan akhirat tengok di atas. Jangan santai-santai. Waktu terus berlalu. Gimana kita bisa mengejar kebaikan orang lain? Bagaimana kita bisa memandang orang lain yang nikmat dalam beribadah kepada Allah? Kalau kita masih berleha-leha saja. Suatu saat ada seorang bapak sampaikan kepada saya. Dini hari itu dia baru pulang dugem. Dugem itu apa ya? Wah, Bapak Ibu sudah paham kayaknya ya. Allahu Akbar, dia pulang dugem menjelang waktu subuh. Kemudian dia cerita kepada saya, Ustaz, waktu saya pulang itu hati saya ini berdegup keras. Mengapa? Di perjalanan saya lihat ada orang yang sedang berjalan menuju masjid. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, bahagianya orang itu jam segini, waktu ini, dalam keadaan dingin seperti ini. Dia sudah melangkahkan kakinya ke masjid. Dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Sementara saya dengan usia sudah sepanjang ini, saya pada saat ini baru selesai maksiat. Allahu Akbar. Tapi sejak itu Allah berikan hidayah kepadanya. Dia menjadi pembangun masjid. Dia menjadi pewakaf rumah-rumah Al-Quran. Dia memberikan beasiswa santri-santri yatama du'afa untuk belajar. Dia berangkatkan orang-orang berangkat haji. Allahu Akbar. Tapi kan belum tentu akhir kita kayak begitu. Maka mumpung masih ada kesempatan, badan masih kuat, semangat masih tinggi. Yang muda jangan sampai meninggalkan ibadah. Ingat, masjid bukan hanya buat orang tua.
Majelis taklim bukan hanya milik orang-orang yang sudah berumur, tapi anak-anak muda harus menghiasi dunia ini dengan ibadahnya kepada Allah. Dan terakhir, harapan kita adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapapun kita diakui sebagai hamba Allah dan dipersilahkan masuk surganya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, syukran jazakumullah. Ki Haji Abdul Syukur telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Ketika Allah sudah menentukan atau berhak memberikan hidayah kepada siapapun, mereka pasti langsung saat itu juga langsung bersemangat untuk beribadah. Untuk itulah tidak ada kata terlambat untuk beribadah. Nah, Masya Allah pemirsa, di segmen berikut saya yakin ini para jamaah dan juga para pemirsa timbul pertanyaan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Insya Allah kita akan buka di sesi tanya jawab insya Allah di segmen 4 dan juga 5. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.